Halo semua, jadi hari ini kita bakal membahas mengenai bab 6 dari buku Jonathan Haidt yang bagian lahirnya Sains Moral. Learning outcome kita hari ini yaitu mengenai penilaian moral. Jika kalian ketahui bahwa sekarang orang-orang sekuler kerap memandang pencerahan sebagai pertempuran antara dua musuh bebuyutan. Di satu sisi ada sains dengan senjata utamanya yaitu nalar, dan di sisi satu lagi ada agama dengan perisai kunonya berupa tahayul. Nalar mengalahkan tahayul, habis gelap terbitlah terang. Para pemikir pencerahan bersatu menolak wahyu ilahi sebagai sumber pengetahuan moral. Namun mereka terpecah perihal apakah moralitas melampaui atau transenden terhadap hakikat manusia, yakni muncul dari sifat rasionalitas itu sendiri dan karenanya bisa disimpulkannya melalui penalaran. Mengingat kepedulian Hume tentang batas-batas penalaran, dia percaya bahwa para filsuf yang mencoba untuk menalar menuju kebenaran moral tanpa memandang hakikat manusia tidaklah lebih baik daripada para ahli teologi yang percaya bahwa mereka bisa mencari kebenaran moral yang diwahyukan dalam kitab suci. Karya Hume ini membahas mengenai moralitas adalah proyek khas pencerahan, eksplorasi suatu bidang yang tadinya dipegang oleh agama, menggunakan metode dan sikap sains alam yang baru. Lalu Hume percaya bahwa sains moral harus dimulai dengan penelitian cermat mengenai seperti apa manusia sebenarnya, dan ketika dia mengkaji hakikat manusia dalam sejarah, dalam urusan politik, dan di antara rekan-rekan filsufnya, dia melihat bahwa sentimen atau intuisi adalah kekuatan pendorongan kehidupan moral kita, sementara penalaran itu bisa dan impoten, hanya cocok sebagai abdi emosi. Oleh karena dia berpikir bahwa moralitas didasari dari berbagai sentimen yang memberi kita kepuasan ketika kita menjumpai sifat luhur dan ketidakpuasan, dan ketika kita menjumpai sifat laknat juga. Hume kerap kali mengandalkan analogi-analogi indrawi dan terutama analogi pengecapan. Moralitas bukanlah apa-apa di hakikat benda-benda yang abstrak, melainkan sepenuhnya relatif terhadap sentimen atau selera mental setiap makhluk tertentu. Sebagaimana pembedaan manis dan pahit, panas dan dingin muncul dari perasaan tertentu setiap indera atau organ. Oleh karena itu, persepsi moral tidak boleh digolongkan bersama dengan operasi-operasi pemahaman, melainkan dengan pengecapan atau sentimen. Lalu selanjutnya ada penilaian moral. Nah, penilaian moral ini adalah semacam persepsi, dan sains moral harus mengawali dengan penelitian cermat terhadap reseptor-reseptor kecapan moral. Perkataan Hume ternyata benar. Sewaktu beliau meninggal dunia pada tahun 1776, beliau dan para sentimentalis lain telah meletakkan landasan yang hebat bagi sains moral. Landasan yang dalam pandangannya telah sangat dilakukan oleh riset modern. Selanjutnya kita bakal membahas mengenai rangkuman. Prinsip kedua psikologi moral adalah moralitas bukan sekedar bahaya dan ketidakcurangan. Nah, sebelumnya saya bakal menjelaskan mengenai pengertian moral. Secara kebahasan, perkataan moral ini berasal dari ungkapan bahasa Latin yaitu mores, yang merupakan bentuk jamak dari perkataan mos yang berarti kebiasaan. Dalam kampus umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Istilah moral ini biasanya dipergunakan untuk menentukan batasan-batasan suatu perbuatan, seperti kelakuan, sifat, dan juga perangkai dinyatakan benar atau salah, baik atau buruk, layak atau tidak layak, patut maupun tidak patut. Moral dalam istilah dipahami juga sebagai satu, prinsip hidup yang berkenan dengan benar dan salah, baik dan buruk. Kedua, kemampuan untuk memahami perbedaan benar dan salah. Moralitas ini mirip dengan rasa makanan dalam banyak cara analogi yang dibuat sejak lama oleh Hume dan Mengsy. Kedua, deontologi dan utilitarisme adalah moralitas-moralitas satu reseptor yang mungkin paling memikat bagi orang-orang yang tinggal dalam mensistemisasi namun rendah dalam hal berempati. Yang ketiga, pendekatan Hume ini yang pluralis, sentimentalis, dan naturalis
terhadap etika lebih menjanjikan daripada utilitarisme atau deontologi bagi psikologi moral modern. Keempat, modularitas dapat membantu kita untuk memikirkan tentang reseptor-reseptor bawaan dan bagaimana mereka menghasilkan berbagai macam persepsi awal yang kemudian dikembangkan dalam banyak cara yang berbeda sesuai dengan budaya. Kelima, 5 calon bagus untuk menjadi reseptor pengecap pada akal yang berbudi adalah sikap yang mengayomi, ketidakcurangan, kesetiaan, kewenangan, dan kesakralan. Oke, cukup sekian materi yang saya sampaikan dan sekarang saya akan memberikan kalian kuis dengan sebanyak soal 2. Setiap soalnya saya akan memberikan waktu selama 20 detik untuk bisa dijawab secara individu. 1. Apa karya Hume mengenai moralitas? A. Moralitas didasari oleh sentimen. B. Proyek khas pencerahan. C. Batasan-batasan penalaran. Jawabannya adalah B. Proyek khas pencerahan. 2. Penalaran moral adalah A. Semacam persepsi dan sens moral harus mengawali dengan penelitian cermat terhadap reseptor. B. Moral tidak boleh digolongkan bersama operasional. C. Proyek khas pencerahan. Jawabannya adalah A. Semacam persepsi dan sens moral harus mengawali dengan penelitian cermat terhadap reseptor. Cukup sekian materi yang saya sampaikan dan juga kuis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dengan baik. Mohon maaf jika ada salah-salah kata saat penyampaian. Terima kasih.